koperasi peternak telur membantu menyediakan telur. Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Awal pekan ini kemarin, program makan bergizi gratis atau populer dengan singkatan MBG secara resmi sudah dimulai. Secara bertahap, jutaan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia akan mendapat makan siang gratis atau makan bergizi gratis yang akan mencukupi kebutuhan gizi mereka sehari-hari. Bisa dipastikan urusan makan setiap hari jutaan siswa melahirkan mata rantai bisnis makanan yang besar. Bahkan diyakini program makan siang bergizi gratis akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, menjadi sumber kemakmuran baru bagi masyarakat. Pemirsa, Top Ekonomi malam ini akan menelusuri dampak ekonomi makan siang bergizi gratis. Dan inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Ya pemirsa, kemarin Senin 6 Januari 2025 secara resmi program makan siang atau makan bergizi gratis itu sekarang nama resminya dimulai. Peluncuran program andalan pemerintah ini dikawal oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Di hari peluncuran perdana, makan siang bergizi gratis 600.000 porsi disajikan di lokasi yang sebelumnya pernah dilakukan uji coba makan siang gratis. Pada bulan Januari ini secara bertahap makan siang bergizi gratis akan disajikan bagi 3 juta siswa dan nantinya diharapkan di bulan April porsinya akan meningkat menjadi 6 juta porsi. Target paling tinggi makan siang bergizi gratis adalah 83 juta porsi, diantaranya untuk 30 juta anak usia dini, 24 juta siswa SD, 9,8 juta murid SMP, 10,2 juta murid SMA dan SMK, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil. Jutaan porsi makan ini jelas pemerintah membutuhkan ribuan pemasok jutaan porsi makanan. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, ada 13.000 pengusaha yang sudah mendaftar sebagai mitra untuk makan siang bergizi gratis. 13.000 pengusaha yang mendaftar ke Badan Gizi Nasional ini belum cukup karena untuk menyediakan 83 juta porsi makan siang gratis dibutuhkan 28.000 mitra di seluruh Indonesia. Untuk Anda yang tertarik untuk bergabung sebagai mitra pemerintah untuk program makan bergizi gratis, silakan mengunjungi situs atau website Badan Gizi Nasional dan scroll ke bawah, lalu klik gabung menjadi mitra. Program peningkatan gizi dan kecerdasan anak sekolah ini adalah salah satu program andalan pemerintah. Di tahun 2025 tahun ini, APBN menyiapkan 71 triliun rupiah untuk makan bergizi gratis dan nantinya hingga tahun 2029 selama 5 tahun sekitar 460 triliun rupiah APBN disiapkan untuk makan bergizi gratis. Jelas, program makan bergizi gratis ini akan menciptakan mata rantai baru bisnis yang sangat besar. Mulai dari petani, UMKM, koperasi, industri makanan, bahkan usaha rumah tangga pun bisa ikut menikmati rezeki program makan bergizi gratis. Menurut Menteri Koperasi Budi Aristiadi, program makan siang gratis atau makan bergizi gratis ini akan menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi. Menurut Menteri Koperasi, tambahan pertumbuhan 0,89% bisa diraih dari program makan bergizi gratis. Dan pemirsa, saya akan cek langsung data-data ini ke para narasumber yang akan hadir di studio. Top Ekonomi akan kembali setelah jeda satu ini. Bersama saya di studio Metro TV, pemirsa, telah hadir 4 orang narasumber dan juga seorang narasumber yang bergabung lewat saluran telekonferensi. Saya akan menyapa dulu Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Aristiadi. Pak Budi, selamat malam.
Pak Budi Ari, selamat malam. Nah, ini kelihatannya masih ada gangguan komunikasi. Saya akan menyapa dulu para narasumber yang telah hadir bersama saya di Studio Metro TV. Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarif Hasan. Pak Syarif, selamat malam. Selamat malam, Mas Leonard. Sehat Pak? Ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita harus sehat. Walaupun makannya tidak ikut makan bergizi gratis kan Pak? Oh iya, tapi kita support programnya. Oke, baik. Telah hadir juga bersama kami di Studio Metro TV juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat malam. Selamat malam, Bang Leonard. Iya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir bersama kami Direktur Eksekutif Celios, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat malam. Selamat malam, Mas. Sehat-sehat ya? Sehat. Baik. Dan juga telah hadir bersama kami Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sutrisno Iwantono. Pak Sutrisno, selamat malam. Selamat malam. Kita akan bicara, sebenarnya saya ingin bertanya dulu kepada Pak Budi Ari, tapi kami masih mengalami gangguan komunikasi. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Syarif. Pak Syarif, kalau Anda lihat, ini kan sebetulnya makan bergizi gratis tujuan awalnya memperbaiki kondisi gizi anak-anak, tetapi di saat bersamaan itu juga akan membuat pertumbuhan ekonomi karena pengadaan makannya pasti akan melibatkan UMKM, lalu pemerintah daerah juga akan bergerak. Pengalaman Anda, Pak Syarif Hasan, melihat besarnya proyek ini, untuk tahun ini kan 71 triliun Pak nilainya. Apakah pengusaha UMKM menurut Anda akan sanggup untuk mengadakan ini? Pertama, kewajiban pemerintah itu harus selalu membina pengusaha UMKM dan para pegiat koperasi. Oke. Itu kewajiban prioritas. Sehingga kalau ada pengusaha yang kurang mampu, kewajiban kita juga untuk membina supaya bisa menjadi mampu. Begitupun juga kalau ada pengusaha yang sudah berkualitas, kita dorong lagi supaya lebih berkualitas lagi. Artinya apa? Sebagai penyokong ekonomi Indonesia, UMKM dan koperasi, memang pemerintah wajib untuk membina mereka dari hulu sampai hilir. Ya, jadi dari semua aspek, mulai dari aspek literasi, aspek pembiayaan, aspek produksi, aspek pemasaran, kemudian aspek pembinaan secara konsisten harus didukung oleh pemerintah. Harus dilakukan oleh pemerintah. Baik. Jadi saya melihat kalau saja porsi anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah 71 triliun untuk tahun 2025 ini, itu para pelaku usaha UMKM didorong untuk berpartisipasi aktif. Begitupun koperasi, maka memang dampak untuk jangka pendeknya adalah mendorong agar semua pelaku ekonomi UMKM itu bisa melakukan akselerasi ekonominya, sehingga betul-betul bisa tumbuh. Bayangkan pelaku usaha UMKM itu di Indonesia itu hampir mencapai kurang lebih sekitar 70 jutaan. Baik, kita akan bertanya dulu Pak Syarif kepada Pak Budi Ari yang saat ini sudah bergabung lewat saluran telekonferensi. Pak Budi, sampai sekarang Pak, sudah berapa banyak koperasi dan UMKM yang terlibat di program makan bergizi gratis ini Pak Budi? Pak Budi? Wah, ini kelihatannya mungkin karena program makan bergizi gratis baru berjalan 2 hari. Jangan-jangan kemudian ada... Oh, Pak Budi mendengar kami, Pak? Halo? Kelihatannya sinyalnya agak kurang bagus ya. Terdengar tapi mungkin bandwidth... Ya, silakan Pak. Terdengar Pak Budi, silakan Pak. Oke, sambil kita menunggu sambungan komunikasi yang lebih baik, saya akan tanyakan pertanyaan itu ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau melihat kan sebetulnya ada multiplier efek yang kita harapkan juga dari program MBG ini. Sampai sekarang ada berapa banyak sebetulnya UMKM yang dilibatkan dan sudah terlibat dan akan terlibat?
Kalau kemarin kami berdiskusi ya dengan BGN gitu, Pak sebenarnya yang berhak untuk menjawab adalah Pak Budi Ari, sudah clear di media menyampaikan ada 1.000 lebih gitu kan. 1.000 lebih ya? 1.000 lebih, nanti secara data beliau akan sampaikan. Tapi kalau kita menyaksikan ada memang SPK-SPK itu yang sudah ditandatangani, sudah ada kontrak-kontrak antara BGN dengan mitra-mitra itu. Ada dari yayasan, ada dari koperasi, ada juga dari UMKM, ada juga dari BUMDes. Ini kan menciptakan sebuah multiplier effect yang bagus ya bagi masyarakat di lingkungan. Karena kami memang targetnya bukan hanya sekedar menghilangkan malnutrisi, tapi jangka panjangnya bagaimana menghidupkan ekonomi lokal itu. Kami berharap dari anggaran 1 miliar yang di desa itu juga untuk menunjang makan beri gratis. Artinya ada gotong royong bersama bahwa sejatinya program prioritas ya Pak Presiden yang ada ini didukung oleh seluruh komponen bangsa. Dana desa berarti juga akan dilibatkan dalam hal ini? Ya, kepala desa tentu akan support itu ya. Tentu ada ukuran-ukuran, ada standar-standar, ada prioritas yang harus dibangun. Tapi yang pasti anggarannya sudah dari negara sudah ada. Yang jelas semua komponen bangsa itu akan mendukung program ini. Bang Leonard, saya menyaksikan ya begitu bersyukur ya ketika kita bandingkan misalkan dengan luar negeri ketika kami kick off gitu. Alhamdulillah lancar ya, ada minus-minus sedikit itu hal yang wajar. Tetapi semuanya berjalan dengan baik. Soal makanan kami melihat di SD 05 dan 03 Cilangkap Depok itu ya semua bagus ya, kebutuhan gizinya juga tercukupi. Ada vitamin, ada karbohidrat gitu, ada yodium, memang ada benar-benar lemak. bergizi. Betul. Ada kritikan-kritikan yang disampaikan memang oleh teman-teman media, oleh masyarakat, tetapi kami bersandarkan kepada kecukupan gizi. Jadi kan di SPPG ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi namanya. Itu ada 3 orang yang dilibatkan. 3 ahli? Ya 3 ahli. Yang pertama ya ketuanya koordinator, yang kedua ada ahli gizi, yang ketiga adalah ya administrasi ataupun akuntannya. Nah artinya ketika kita melihat dapur-dapur SPPG itu ada dilihat dari semua kelayakan-kelayakan yang ada. Bahkan ketika saya meninjau pun ada ibu-ibu, emak-emak yang masak itu dari jam 3 pagi bayangkan. Artinya ini masyarakat menyambut bahwa emak-emak yang ikut ya ibu-ibu yang ikut partisipasi memasak di dapur itu juga ingin berkontribusi dalam konteks menyelenggarakan makan gizi gratis yang baik. Nah, saya ingin katakan juga bahwa sejatinya ini program Pak Presiden dan tadi alhamdulillah tidak ada kendala yang seperti luar negeri, mohon maaf di India ada keracunan. Kita bersyukur Tuhan menjaga kita. Keamanannya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita bahwa sejatinya di kick off hari pertama kemarin, hari kedua ini semua berjalan dengan baik. Walaupun ada kritikan-kritikan dari publik. Yaitu kami terima bagaimanapun ada evaluasi. Untuk masukan ya. Pak Kepala BGN mengatakan evaluasi tiap hari gitu untuk memastikan bahwa step by step hari demi hari program ini berjalan dengan baik ke depan. Gitu. Pak Sutrisno, ini informasi yang kita dapat dalam program makan bergizi gratis ini, Pak, ada sekitar 13.000 pengusaha yang sudah daftar menurut Menteri Koperasi. Ini mohon maaf karena kita belum bisa tersambung secara komunikasi dengan Menteri Koperasi. Di dalam 13.000 itu ada asosiasi, ada peserta atau anggota Apindo yang juga sudah terlibat di dalam pengadaan MBG ini atau seperti apa Pak Sutrisno? Saya kira begini ya, program ini memang sebaiknya diperuntukkan bagi usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi gitu ya. Dan tentu anggota-anggota di Apindo lebih banyak yang besar ya. Oleh karena itu yang besar-besar ini ya janganlah masuk ke wilayah itu. Tapi ini kan potensi profit juga kan Pak Sutrisno. Bagaimana kemudian Apindo bisa menjaga supaya ya ini berbagi keuntungan lah begitu? Oh iya, berbagi keuntungan tapi biar saja yang UKM. Tetapi anggota-anggota Apindo ya terutama yang besar-besar itu bisa berkontribusi untuk bisa ikut misalnya ya menyiapkan agar UKM-UKM itu bisa melakukan manajemen yang bagus di dalam pengelolaan ini. Kita punya banyak program pembinaan UKM. Nah di sana misalnya masalah manajemennya, nah mungkin nanti masalah kebersihannya dan sebagainya. Jadi Apindo nanti akan bergerak di pembinaan itu ya, bukan
anggota Apindo yang pengusaha-pengusaha besar ini ikut mengerjakan juga tidak ya? Yang besar-besar janganlah masuk ke sini. Anggota kita juga ada yang kecil ya, tapi yang kecil-kecil itu yang karena kita tahu ya namanya kelas menengah di kita itu kan mengalami penurunan yang luar biasa ya. Nah ini kasihlah kesempatan mereka untuk bisa bangkit lagi, ya kan? Hanya saja memang terus terang angka 10.000 itu kan apakah ya pertama tadi sudah dijawab gizinya bisa dijamin, tapi itu ya tentu nilai Rp10.000 per porsi itu maksud Anda? Nah, itu kan nanti dikasihkan UKM, jangan sampai kemudian UKM itu malah buntung akibat dari kecilnya itu kan. Nah, ini harus dijamin nanti pengawasannya ya Kang Ujang, jangan sampai ada pemotongan-pemotongan. Karena seringkali program-program pemerintah itu ya bagus di atas, tapi begitu sampai ke bawah, potong-potong sampai 30%. Kalau 30% kan cuma 7.000 misalnya kan. Dapat apa nah, gitu 7.000 itu terus gizinya kayak apa gitu ya. Teorinya mungkin bagus ya. Terus kemudian UKM-nya nanti jangan-jangan malah buntung gitu kan. Nah ini saya kira semua pihak kita, pertama kita support ya program ini, tetapi juga kita menginginkan itu betul-betul delivery-nya sampai kepada yang berhak gitu. Pak Budi Ari sudah bergabung bersama kami, Pak. Ya, selamat malam. Suara saya terdengar jelas, Mas? Selamat malam, sudah jelas, Pak. Tadi kita sudah membicarakan sebagian, Pak, tentang makan bergizi gratis ini. Yang barusan disampaikan Pak Sutrisno Iwantono adalah bagaimana memastikan nilai bisnis atau misalnya rupiah per porsi tadi 10.000 untuk MBG ini tetap aman supaya UMKM yang mengerjakannya jangan sampai buntung. Anda sebagai Menteri Koperasi melihatnya seperti apa nih Pak Budi supaya kemudian koperasi dan UMKM yang ikut menjadi penyedia makanannya tetap bisa berbisnis dengan profit meskipun itu juga adalah bagi layanan masyarakat. Bagaimana Pak Budi? Begini, program MBG ini kan punya 4 tujuan strategis. Yang pertama menurunkan angka stunting, yang kedua menyehatkan anak-anak, yang ketiga mengentaskan kemiskinan, dan yang keempat adalah menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi 4 tujuan besar ini dirangkai dalam satu program yang namanya makan bergizi gratis. Nah, kembali ke soal tadi, soal tentang angka keuntungan. Kita harus pakai horizonnya supply chain di desa. Kita sering turun ke desa, di mana harga beli ke petani, misalnya wortel Rp1.000, nyampe di pasar 2.500. Gitu. Jadi sebenarnya rantai pasok ini juga mengalami penyederhanaan yang juga jangan dijangkau pakai harga-harga yang dibeli orang kota terhadap satu produk gitu loh. Karena banyak di desa bahan-bahan itu jauh lebih murah. Yang pasti ini selama nanti untuk ekosistemnya, kita yakin bahwa harga-harga itu akan menemukan keekonomiannya. Begitu loh. Karena banyak barang-barang di desa itu, buah, sayur, itu dibeli petani cuma Rp1.000, sampai ke pasar di Jakarta udah 4.000, 5.000. Ada kesenjangan harga signifikan. Jadi ada kesenjangan harga signifikan, disparitas harga di tingkat petani dan tingkat konsumen itu sangat besar gitu loh. Nah, kita berharap juga dengan program ini disparitas harga itu menjadi lebih wajar, lebih ekonomis, tidak terlalu jomplang begitu loh. Pak Menteri, sudah ada berapa koperasi Pak yang join di program makan bergizi gratis ini sampai sejauh ini? Ya, sampai sejauh ini kami sudah mencatat ada 1.332 koperasi, di mana 350-an itu koperasi beras dan jagung, 300 koperasi ikan, 160 koperasi telur, 114 koperasi ayam, hampir 100 koperasi sayur, hampir 80 koperasi susu, 70 koperasi daging, dan 70 koperasi buah. Jadi kan memang program makan bergizi gratis ini kan kita harus mengandaikan bahwa setiap daerah tidak menghasilkan semua. Katakanlah begini, susu dihasilkan di daerah tertentu, wortel dihasilkan di daerah tertentu. Nah inilah nanti dalam jangka pendek ini kita sedang mempersiapkan COP-Hub, jadi menghubungkan supply chain ini. Karena misalnya telur, tidak semua daerah penghasil telur, atau penghasil wortel, penghasil sayur. Nah ini bagaimana nanti sinkronisasi
konsolidasi supply chain dalam makan bergizi gratis ini. Begitu, Mas. Baik. Saya ingin ke Mas Bima. Mas Bima, kalau melihat ini kan sesuatu yang baru dimulai di Indonesia, betul sudah ada uji coba, betul ada contoh negara-negara lain, tapi situasi kita kan berbeda dengan negara-negara lain. Bagaimana memastikan bahwa rantai bisnis yang sedang diciptakan ini itu akan benar-benar bisa berkelanjutan? Karena jangan sampai kita harap yang tadi sempat diingatkan Pak Sutrisno, UMKM mengerjakan MBG ini niatnya baik, tapi malah bisa jadi buntung. Bagaimana, Mas Bima? Ya, jadi seminggu yang lalu kita coba menanyakan kepada masyarakat atau kepada responden persiapan soal makan bergizi gratis. Dan ternyata hampir sebagian besar, itu lebih dari 50% inginnya satu, bahan pangannya lokal. Jadi sejalan tadi. Artinya memang model penyalurannya juga harus desentralisasi. Jadi bukan terpusat kepada dapur-dapur umum yang misalnya menaungi terlalu banyak sekolah, tapi harus sekolah ataupun yang paling dekat dengan sekolah itu punya dapur sendiri. Jadi kita bisa ambil contoh nggak harus dari Jepang atau dari India, banyak dari negara-negara bahkan yang lebih rendah daripada kita, misalnya secara ekonomi seperti Mali, itu juga melakukan berbagai jenis desentralisasi. Karena tadi disebutkan oleh Pak Budi Ari misalnya, bahan pangan itu pangan lokal, kemudian dari segi harga, itu memang potensi kita besar dan tidak perlu dipaksakan. Boyolali dengan peternakan susu, pasti harga lebih murah di sana. Coveragenya tinggal dihitung berapa banyak sekolah yang bisa menyerap susu di sekitar Boyolali. Di Pantura misalnya atau daerah Sulawesi perikanan. Sehingga yang penting kan nilai gizinya sama. Nah, selain itu juga masyarakat itu menginginkan agar titik terlemah dalam hal distribusi, ini juga menjadi salah satu catatan. Selain itu, isu lainnya adalah masalah UMKM. Jadi masyarakat itu ingin agar konkretnya itu dalam bentuk pengadaan barang jasa itu langsung di-lock regulasi. Sejauh ini 40% pengadaan barang jasa kan produk lokal UMKM. Tapi spesifik untuk makan bergizi gratis itu idealnya di atas 85%. Jadi Pak Prabowo misalnya bilang bahwa MBG harus pangan lokal, konten impornya kalau bisa tidak ada. Meskipun kita tahu ya bawang putih itu memang hampir 85% lebih impor. Tapi untuk barang lainnya, itu sebaiknya memang dipenuhi oleh pangan-pangan lokal, karena efek bergandanya nanti bisa lebih besar. Tapi regulasi LKPP yang kita inginkan, 85% minimum melibatkan pangan lokal dan juga UMKM koperasi. Itu belum ada ya? Sejauh ini belum ada. Dan 40% saja banyak daerah belum bisa memenuhi itu. Baik. Pak Budi, saya ingin bertanya terkait dengan dampak ekonomi dari perputaran bisnis makan bergizi gratis ini, Pak Menteri, apakah memang sesignifikan seperti yang Anda katakan? Atau seperti apa Pak gambaran mulai dari 71 triliun tahun ini sampai nanti kalau dalam 5 tahun menjadi 460 triliun, itu dampak ke pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti apa Pak Menteri? Dalam ekonomi pangan itu banyak produk-produk yang pangan yang dihasilkan oleh para petani tapi tidak terserap oleh market. Karena problem harga, problem logistik, dan problem-problem lainnya. Kalau dari laporan Bappenas dan FAO di tahun 2021 aja, ada sekitar 500 triliun produk pertanian tidak terserap. Ini kan sangat ironis. Artinya kalau kita bisa serap dengan program MBG, kerugian ekonomi yang diderita oleh petani itu bisa berubah menjadi penghasilan. Gitu loh. Nah karena itu sudah ada studi juga dari Indef ketika pilot proyek MBG dengan dana 71 triliun itu bisa menambah pertumbuhan ekonomi 0,06%. Jadi kalau nanti sampai hampir 300 triliun yang dikucurkan, daya ungkit pertumbuhan bisa mencapai 0,89%. Di masa percontohan saja sudah kita lihat banyak UMKM yang terlibat, koperasi yang terlibat, yang juga memberikan tingkat penambahan tenaga kerja, bahkan mitra driver online itu mendapatkan 17% tambahan penghasilannya. Oleh percontohan di 10 kabupaten. Jadi MBG ini mengalirkan uang ke kabupaten-kabupaten, ke desa-desa penghasil yang fokusnya pada pertanian dan pangan. Jadi di 2029 nanti total anggaran bisa mencapai 50 miliar per kabupaten. Atau sekitar 8 miliar per desa per tahun seperti disampaikan Pak Presiden pada pengarahan tahun lalu. Baik.
Itu artinya akan di satu sisi mendongkrak ekonomi dan kedua membantu menghapus kemiskinan ekstrim di desa-desa. Jadi ini program bisa menggerakkan ekonomi masyarakat bawah. Begitu. Baik, ini sesuatu yang sangat menarik, tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian kita bisa memastikan program ini menjadi lebih baik. Lalu bagaimana kita bisa memastikan program ini berkelanjutan dan berdampak kepada ekonomi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Top Ekonomi akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Top Ekonomi dan kita masih membicarakan bagaimana buah manis makan bergizi gratis. Mas Bima, kalau tadi Pak Budi mengatakan kerjakan, evaluasi, perbaiki. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa rantai bisnis yang baru dibuat ini itu benar-benar sustainable. Jangan sampai kemudian, tadi Pak Sutrisno saya ingat betul, jangan sampai kemudian pengusaha yang menyediakan makanan ini buntung juga begitu. Bagaimana Mas Bima? Ya, jadi tantangan nomor satu itu sebenarnya selain operasional, selain logistik itu adalah fiskal. Oke. Jadi APBN. Anggaran. Ya. Karena kita buat 2 skenario nih kalau hitung-hitungan itu. Kalau skenarionya dia mengambil misalnya dari pos belanja pendidikan, ya, itu dampak MBG-nya tidak akan terlalu besar. Jadi output ekonominya naik, tapi naiknya sekitar 7 triliun rupiah untuk 1 tahun. Serapan tenaga kerja ada, tapi serapan tenaga kerjanya 200 ribuan. Sebaliknya, kalau ada kreativitas, dia bisa mencari pendanaan, MBG-nya jalan, defisit fiskalnya di bawah 3%, itu kalau bisa diatur seperti itu akan ada 1 juta lebih serapan tenaga kerjanya dan 100 triliun. Ya, jadi bukan hanya 0,8% pertumbuhan ekonomi, bisa lebih besar lagi efek bergandanya. Itu dengan anggaran berapa persen dasarnya? Itu dengan anggaran 71 triliun tetap. Oh, oke. Tetapi yang jadi problem adalah ini mengambil dari mana fiskalnya. Jadi itu satu. Jadi ruang fiskalnya harus tersedia dulu. Apalagi yang terbaru kan ini Pak Zulhas 200 triliun katanya ada request ya. Itu mintanya besar sekali. Yang berikutnya lagi baru kita bicara berlanjut ini secara teknis operasional. Ini kan harus dipastikan begini. Satu, bahan baku MBG tidak merebut konsumsi rumah tangga yang existing. Jangan sampai rumah tangga jadi lebih mahal belanjanya. Ya. Yang kedua, memang di beberapa negara itu intervensi itu ada 3. Intervensi individual. Jadi yang disasar oleh makan bergizi ini adalah memang yang gizinya buruk. Ya. Jadi ada 1 sekolah, tapi yang dapat itu siswanya hanya yang dari keluarga miskin. Dari yang miskin saja? Yang siswa kaya itu nggak perlu. Yang kedua itu adalah berdasarkan pada geographic location. Jadi geografis. Misalnya, uji coba dan kemarin tanggal 6 ini kita harapkan masifnya justru di Indonesia bagian timur. Termasuk juga di baratnya ada Aceh misalnya. Di daerah-daerah yang masuk kelompok 3T. Terluar ya, Papua. Salah satunya. Karena sebenarnya disitulah yang intervensi gizi, meningkatkan gizi itu dilakukan. Nah, yang ketiga ini adalah campuran. Ya, campuran ini banyak contohnya, misalkan di Jepang. Di Jepang itu mau kaya, mau miskin, itu penyerahannya adalah pada sekolahnya. Dan kenapa begitu? Ternyata ada nilai lebih. Jadi MBG ini saya tambahkan lagi, tadi ada 4 kata Pak Budi Ari ya, targetnya. 1 lagi itu adalah mengajarkan kemandirian anak sekolah. Di Finlandia, di Jepang, itu kenapa sekolah yang mengatur makan bergizi gratisnya, yang nanam sayuran itu siswanya. Gurunya mengajari dan kemudian siswa juga menyiapkan sendiri MBG-nya. Bahkan sebagian ikut memasak. Lebih luas dan lebih dalam lagi. Lebih luas lagi. Maknanya ya. Oke, Kang Ujang bagaimana kira-kira apakah yang disampaikan Mas Bima ini juga sudah diantisipasi oleh pemerintah atau seperti apa? Ya, kami tentu menerima masukan ya dari semua stakeholder dan ujian pertama bagi kami adalah apa yang menjadi catatan dan riset dari Selios yang begitu tajam ya mengkritisi hasil risetnya tentang MBG itu. Tetapi memang kalau kita baca dari hasil riset itu temuannya menarik.
banyak hal yang positif juga dari riset itu. Artinya bahwa di situ akan ada penyerapan tenaga kerja, antisipasi agar tidak ada korupsi, itu juga menjadi temuan. Nah, menurut hemat kami apa yang disampaikan oleh Bang Bima ini menjadi catatan juga ke depan, menjadi bagian yang perlu kami evaluasi, kita diskusi. Tetapi pada prinsipnya kami sudah punya SOP, ya kan, sudah punya planning terkait dengan rencana besar ini hingga 5 tahun ke depan, sehingga tahapan-tahapan MBG itu betul-betul bisa direalisasikan dengan baik. Ya, Pak Presiden selalu perhatian mengatakan pemerintahannya tidak akan korupsi, kami akan bersih. Ya, artinya dalam konteks ini ya kita jaga-jaga bahwa apa yang ada di MBG ini jangan dikorupsi. Ini udah concern Pak Presiden. Jadi ya tadi jangan sampai ada yang menyunat anggaran-anggaran itu. Pasti. Itu kalau dalam, memang mungkin terlalu dini ya, tapi kita ingin tahu dalam 2 hari ya dari kemarin sampai sekarang, apa hal yang paling harus diperbaiki atau diantisipasi evaluasi MBG ini, Kang? Kalau kami kemarin masukkan ya, ada soal jam aja. Jam misalkan yang tadinya jam makannya jam 7, tahu-tahu jam 8. Ini kan hal-hal teknis saja. Tapi secara umum ya ini berjalan dengan baik. Itu juga kan masukan dari publik juga seperti itu. Tapi saya katakan tadi apa yang kami lakukan di lapangan, tadi Pak Budi Ari juga berkunjung langsung ke lokasi gitu ya, para menteri, wakil menteri juga hadir gitu. Itu menyaksikan bagaimana kesuksesan di hari pertama itu. Bahkan tadi juga ada menteri berkunjung juga di hari yang kedua. Oleh karena itu kami pastikan kami akan mengawal program ini bersama seluruh komponen bangsa dan kami minta doa restu agar betul-betul program prioritas ini adalah berjalan dengan baik. Itu yang ingin kita sampaikan kepada publik. Jadinya kalau ada bolong-bolong, kekurangan gitu, ada minus, itu hal yang wajar. Tadi kalau kita bandingkan misalkan dengan negara lain, di negara lain begitu uji coba, begitu awal-awal MBG itu sudah ada yang keracunan. Kita tidak ada, alhamdulillah. Ini menjadi sebuah kesyukuran, kesyukuran dari Tuhan yang Maha Kuasa begitu. Baik, Pak Syarif, kalau bicara UMKM yang menyediakan makanan ini, itu kan juga bicara soal kecukupan modalnya, kekuatannya untuk kemudian bahasa sederhananya nalangin dulu lah. Lalu kemudian kan nanti ada reimburse begitu ya, pembayaran dari pemerintah. Menurut pengalaman Anda, seberapa mampu UMKM kita untuk mengerjakan MBG ini? Katakanlah dalam 6 bulan atau 1 tahun ini, Pak? Ya, tergantung skala prioritas daripada pekerjaan yang dijalankan pakai. Nah, satu, yang kedua, saya ingin mengingatkan juga bahwa yang penting kontinuitas daripada pendanaan mereka itu betul-betul dapat dijamin. Artinya dalam arti ini payment, ya, term of payment-nya juga betul-betul harus diperhatikan. Dan tadi lagi saya katakan, jangan tertunggak maksudnya, Pak? Iya, tadi saya sudah sering mengatakan, kalau kita berurusan dengan UMKM dan koperasi skala kecil, maka keberpihakan itu harus menjadi prioritas. Jadi semua faktor-faktor yang kira-kira menghambat usaha mereka itu harus betul-betul diantisipasi dan difasilitasi oleh pemerintah. Seperti apa, Pak? Misalnya yang paling terlihat sekarang bisa jadi bahaya. Pertama, ini kan tidak boleh ada disparitas perbedaan koperasi yang kecil atau yang besar. Kita usahakan agar koperasi yang tidak mampu atau koperasi yang betul-betul transparan. Dan untuk pendanaannya kita bisa dorong dari dana pinjaman dari LPDB misalkan, dari lembaga pemerintah sudah dibentuk, yang secara khusus dipersiapkan untuk para pelaku usaha UMKM. Yang kedua, tadi saya katakan term of payment-nya juga harus betul-betul dijamin. Nah, saya menganggap, saya punya asumsi itu sudah disiapkan oleh pemerintah semua. Tapi terlepas daripada itu, Pak Leonard, Pak, program ini sebenarnya sangat bagus. Dan yang paling penting, yang paling utama, programnya ini untuk jangka panjang. Artinya dalam Indonesia, kalau program ini sukses, maka Indonesia sudah bisa berbicara dan mengaktualisasikan diri pada Indonesia Emas
tahun 2045. Ini investasi besar untuk investasi 2045 besar. itu Ini ya? ini yang menurut saya ini yang paling penting. Dengan demikian anak-anak didik kita yang sekarang di SD, SMP, SMA itu sudah berkualitas semua, sudah dipersiapkan. Ya tentu di perjalanan ada sekian persentase yang gagal dan sebagainya. Tetapi pemerintah sudah mempersiapkan. Dan ini modal besar bagi kita bangsa Indonesia untuk menghadapi 2045. Indonesia Sehingga Emas. apa? Persaingan dari sisi ekonomi ini sumber daya manusia Indonesia itu betul-betul sudah mampu berbicara. Dan sudah bisa memberikan suatu nilai tambah. Produktivitas sumber daya Indonesia untuk menghadapi persaingan global. Nah ini saya pikir langkah yang paling strategis. Dan pasti dapat dipastikan kalau ini berjalan dapat dipastikan pasti ekonomi akan tumbuh. Dan saya juga menganggap ini bisa menjadi kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh pemerintah. Jadi saya yakin dan percaya ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Bahwa ada sesuatu yang harus belum diperbaiki. lengkap, ya tentu itu proses. Sepanjang jalan ya. Ini kita masih memiliki waktu untuk melakukan proses bagaimana mengevaluasi implementasi daripada makan bergizi gratis ini. Pak Menteri, Pak Menteri Budi, kalau mendengar tadi yang disampaikan Pak Syarif, bagaimana kemudian treatment bagi koperasi Pak yang ikut terlibat di dalam program makan bergizi gratis ini? Bagaimana Kementerian Anda memastikan yang pertama kelayakan koperasinya, lalu yang kedua keberlangsungan atau kekuatan koperasi untuk terus melanjutkan program MBG ini Pak Budi? Begini, Mas Leo, MBG ini adalah proyek gotong royong nasional untuk menyediakan pemenuhan nutrisi generasi masa depan. Jadi manusia Indonesia unggul, SDM unggul di tahun 2045. Dan gotong royong ini melibatkan ratusan ribu bahkan jutaan petani di desa-desa yang pasti berpotensi besar memperbaiki ekonomi keluarga di pedesaan. Ratusan ribu tenaga kerja terserap dalam dapur-dapur, terus juga keluarga petani bisa makin produktif untuk menanam dengan semangat karena akan dibeli dengan harga yang baik oleh pemerintah, dan juga keluarga di Indonesia juga menikmati ini semua karena anggaran atau alokasi biaya keuangannya bisa digunakan untuk keperluan yang lain gitu loh. Jadi semua unsur secara sosial ekonomi program ini memang sangat strategis dan menjangkau kepentingan masyarakat secara luas, termasuk juga kepentingan bangsa ini untuk menghadirkan, mewujudkan SDM unggul 2045. Begitu Mas. Baik, seperti judul dari dialog kita malam ini, buah itu bisa kadang-kadang manis, bisa kadang-kadang asam. Bagaimana supaya makan bergizi gratis ini tidak menjadi buah yang asam? Tetaplah bersama kami, Top Ekonomi akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Menteri Budi, apa harapan dari Anda supaya kemudian makan bergizi gratis ini berlanjut dengan tetap berbuah manis, Pak Budi? Kami mengharapkan bahwa ini kan program yang sangat strategis dan horizonnya jangka panjang. Kita berharap program ini berkelanjutan dan 4 tujuan strategis dari program makan bergizi gratis ini bisa kita wujudkan bersama, termasuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa kita mengentaskan kemiskinan, terutama di desa-desa di mana angka kemiskinan masih sangat tinggi. Dengan produktivitas petani yang meningkat, penghasilan petani yang meningkat, kita berharap program MBG ini bisa melahirkan generasi, selain generasi unggul, generasi yang sehat. Kita juga berharap ekonomi masyarakat, terutama yang di desa-desa, di daerah-daerah penghasil produk-produk pertanian sebagai bahan baku makan bergizi gratis ini bisa kita wujudkan bersama. Sehingga program ini secara menyeluruh bisa membawa dampak yang signifikan bagi kemajuan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Begitu Mas. Baik.
kita aminkan itu ya. Terima kasih Pak Menteri Budi Ari. Pak Sutrisno Iwantono, apa Pak harapan Apindo supaya buah manis makan bergizi gratis ini terus terjadi, Pak? Ya, pertama yang paling utama itu kita mengharapkan agar uang yang nanti itu didistribusikan itu memang beredar secara lokal. Dan itu kemudian menimbulkan kegiatan ekonomi yang tumbuh di wilayah itu. Nah, kegiatan ekonomi yang tumbuh ini kita harapkan kemudian berdampak kepada peningkatan daya beli masyarakat. Karena kita tahu bahwa ekonomi kita ini sekarang kan selalu dihantui oleh daya beli yang sangat buruk. Nah, nanti kalau memang kemudian daya beli masyarakat ini tumbuh, maka ekonomi pun akan lebih baik. Nah, ini yang saya kira rangkaian multiplier semacam itu kita harapkan, sehingga kemudian yang menikmati bisa semua lapisan masyarakat, bukan hanya si siswa yang menerima makan gratis, bukan hanya masyarakat lokal, tapi ekonomi secara keseluruhan, karena berbuah pada peningkatan daya beli masyarakat. Baik. Saya kira itu. Mas Bima, bagaimana supaya kemudian makan bergizi gratis ini terus berbuah manis juga? Ya, ada beberapa masukan. Pertama adalah soal pengawasan. Jadi pengawasan ini adalah salah satu titik yang mendapatkan perhatian masyarakat. Jadi kita berharap dari sisi pemerintah pelaksana itu ketika ada penyimpangan, itu nggak langsung ke KPK mungkin, tapi bagaimana aturan untuk melakukan hotline pengaduan. Jadi misalkan satu sekolah kok enak sekali makan bergizinya, sekolah yang lain kok ternyata timpang misalnya lauknya dan lain-lain, itu melapornya kemana, itu juga harus disosialisasikan. Kemudian selain itu juga LKPP, yaitu soal pengadaan barang jasa, itu langsung dikunci, khusus program MBG, memang komponen TKDN-nya begitu ya, kandungan dalam negeri dan keterlibatan UMKM-nya itu minimum 85%. Harus dijaga dengan regulasi itu. Keberpihakan itu ya. Baik, Pak Syarif, apa Pak harapan Anda untuk MBG ini, Pak? Iya, pada dasarnya kita harus pahami bahwa untuk meningkatkan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, maka saya sepakat dengan pemerintah bahwa salah satu faktor yang paling prioritas itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini, salah satunya adalah makan gratis ini. Dan tentunya ini yang saya memberikan apresiasi yang tinggi karena ini program ini orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat. Kedua, akan terjadi suatu peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah-daerah yang tertinggal, di daerah-daerah Pulau Jawa dan terdepan. Sehingga pada saatnya nanti kualitas sumber daya manusia itu di Indonesia ini akan menjadi merata. Dan pada saat itulah kesiapan Indonesia ini untuk menghadapi persaingan global. Nah, dengan demikian tentunya tadi sudah disampaikan bahwa program ini juga akan mengakselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi. Itu pasti. Dampaknya kalau pertumbuhan ekonomi itu naik, maka dapat otomatis itu angka kemiskinan akan turun. Pengangguran pun juga pasti akan kita harapkan turun. Seperti itu ya. Dan memang demikian. Karena harus diingat, setiap pertumbuhan 1% itu akan meningkatkan lapangan pekerjaan itu kurang lebih sekitar 300-400 ribu orang. Nah, bayangkan kalau kita bisa menghitung, kalau ini semua tercapai dan lancar, insya Allah, ya 8% itu sudah berapa? Itu kita harapkan ya. Terima kasih. Penyerapan tenaga kerja yang tercipta. Baik, terima kasih Pak Syarif. Kang Ujang, singkat saja, dari semua masukan ini apa yang akan dilakukan pemerintah berikutnya? Ya, kami tentu program ini kan bertahap ya. Terus dilakukan perbaikan di sana sini untuk memastikan program ini di akhir tahun nanti 15 juta penerima manfaat di Desember 2025. Nah, dalam konteks ini tadi pengawasan diperlukan, lalu juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bangun. Tapi yang paling besar adalah bagaimana Pak Prabowo melakukan investasi jangka panjang pada pembangunan sumber daya manusia unggul. Nah, dengan makan bergizi gratis ini tonggak dasar bahwa Prabowo menanamkan bahwa ke depan anak-anak Indonesia harus unggul, harus berkualitas, sehingga betul-betul kita menjadi negara yang kuat ke depan begitu. Kita harapkan itu yang terjadi. Kang Ujang Komarudin, Pak Sutrisno Iwantono, Mas Bima, Pak Syarif, dan Pak Menteri Budi, terima kasih sudah bersama kami. Dan pemirsa, berakhirlah Top Ekonomi Pekan ini. Kita akan berjumpa lagi pekan depan. Terima kasih.
Selamat malam. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.